Pemirsa Suara Jember, stunting, kematian ibu dan kematian bayi masih menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Jember, yang salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini. Sedangkan angka pernikahan dini di Kabupaten Jember masih cukup tinggi. Berdasarkan data Kemenak Jember tahun 2020 mencatat, dari 21.000 pernikahan ada sekitar 1.200 permohonan dispensasi pernikahan untuk anak di bawah 19 tahun. Diperlukan upaya dari semua pihak untuk menekan angka pernikahan dini agar tidak menjadi penyebab persoalan lain. Untuk itu di studio KJTV Jember pada saat ini sudah hadir PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kabupaten Jember, Bapak Supri Handoko. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Supri Handoko, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat Mbak Ani. Alhamdulillah luar biasa, karena memang di masa pandemi itu yang utama dan yang harus kita jaga. Bapak ini kan tadi saya menyebutkan di awal DP3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, cukup panjang. Dan ini mungkin ada juga pemirsa yang masih butuh ini Pak untuk perlu tahu sebenarnya Dinas DP3 AKB itu apa dan bidang pekerjaannya itu membawai apa saja. Iya, betul sekali Mbak Ani. DP3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, ya kita baca yang pertama dulu. Ternyata perempuan di Kabupaten Jember ini problematikanya cukup serius, sehingga masyarakat juga harus tahu bahwa di Kabupaten Jember ini kebetulan kami kan akrab dengan Ketua Pengadilan Agama Jember ya. Beliaunya menyampaikan data bahwa di saat ini ada 117 perempuan kepala keluarga, 117.000 kepala keluarga perempuan. Iya, namanya PK ya, perempuan kepala keluarga. Nah ini ternyata setelah kita pelajari lebih dalam lagi, mereka ini banyak dari latar belakang yang berbeda-beda, membutuhkan perhatian yang serius. Namanya perempuan sebagai kepala keluarga otomatis kan menanggung semua kebutuhan hidupnya, termasuk anak-anaknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami beserta tim dari DP3 AKB itu concern untuk bagaimana agar perempuan di Kabupaten Jember lebih berdaya lagi. Ya, termasuk di dalamnya ada sekolah perempuan. Kita upayakan nanti sekolah perempuan itu bagaimana bisa eksis di setiap kecamatan. Kalau sekarang ini kan masih beberapa yang sudah ada. Kemudian anak ya, perlindungan anak, DP3A ya, perlindungan anak. Anak-anak kita itu sebetulnya belum bisa dikatakan terlindungi secara baik Mbak Ani. Karena apa? Karena dari sisi pendidikan saja, kalau kita perhatikan anak-anak kita itu tidak mendapatkan hak pendidikan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya wajar dikdas itu kan kalau dulu 9 tahun, artinya setiap anak Jember punya hak menerima pendidikan paling sedikit lulus SMP. Itu kalau dulu. Tapi sekarang ini wacananya sudah menjadi wajar dikdas 12 tahun. Kemudian 12 tahun ini mestinya kan setara SLA ya. Kalau di pesantren mungkin di aliyah barangkali, kalau di umum ya mungkin SMK atau mungkin SMA atau mungkin yang setara dengan itu. Tapi faktanya ketika wajib belajar pendidikan dasar ini kita harapkan ternyata wajibnya tidak seperti wajib helm Mbak Ani. Kalau wajib helm bagaimana Pak? Kalau wajib helm di kawasan tertib lalu lintas, bayangkan Mbak Ani, lewat melintas tanpa helm, kira-kira diapakan? Ada sanksi? Pasti. Tapi ketika wajib belajar pendidikan dasar, orang tidak menyekolahkan anaknya pun, anak berkeliaran pada jam-jam belajar, tidak pernah ada sanksi. Lah ini salah satu contohnya seperti itu. Ini membutuhkan perhatian yang serius, makanya kita berupaya bagaimana agar anak-anak itu terfasilitasi hak-haknya melalui forum anak yang akan kita insya Allah 2022 ini akan terbentuk di setiap desa. Itu nanti akan menyalurkan hak-hak anak itu. Terus kemudian yang ketiga adalah keluarga berencana. Nah, keluarga berencana ini sering salah menerjemahkan ya. Kadang-kadang keluarga berencana ini kalau orang awam mengatakan bahwa kalau ikut KB itu berarti tidak punya anak, kalau tidak ingin anak berarti ikut KB, seperti itu. Padahal sebetulnya kalau keluarga berencana ini adalah family planning. Jadi perencanaan masa depan.
Di situ ada definisi operasionalnya bahwa keluarga berencana adalah upaya meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat. Dalam upaya apa? Dalam upaya pertama pendewasaan usia perkawinan. Nah, tadi yang penyebab stunting itu yang disampaikan Mbak Ani itu tepat sekali. Di Kabupaten Jember memang upaya pendewasaan usia perkawinan ini belum mendapatkan sambutan yang serius dari semua pihak. Ini tentunya perlu kita kaji. Kemudian yang kedua adalah pengaturan kelahiran. Pengaturan kelahiran ini sangat penting. Tidak boleh terlalu muda, bisa mati ibu, bisa mati bayi. Kalau tidak mati bisa lahir stunting. Tidak boleh terlalu tua. Terlalu tua ini bisa risiko juga kematian ibu, kematian bayi, juga risiko-risiko yang lain fatal. Kemudian tidak boleh terlalu banyak anak itu ya. Kalau terlalu banyak nanti kan ya, kalau dulu sih mungkin ada orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang Mbak Ani sudah tidak, kurang relevan. Banyak anak banyak masalah. Punya anak tidak disekolahkan, sangat membahayakan. Betul seperti itu. Terus kemudian terlalu sering melahirkan juga tidak bagus, karena setiap yang dilahirkan itu seharusnya mendapatkan pengasuhan yang benar, minimal 1000 HPK-nya itu terfasilitasi dengan baik. Jadi sejak janin bertemu, bagaimana mendapatkan janin yang berkualitas, kematangan sel spermatozoid itu kapan, kematangan sel telur itu kapan, doanya pakai doa apa. Lah ini banyak masyarakat yang masih belum paham tentang itu, sehingga kadang-kadang begitu menikah dia sudah menikmati apa ya istilahnya bulan madunya dan lain sebagainya, nggak tahu yang terjadi apa, yang penting hamil dan seterusnya. Ini perlu sekali untuk diadakan sosialisasi yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga, di dalam family planning itu juga ketahanan keluarga menjadi sangat penting, karena banyak sekali ibu balita, keluarga balita yang tidak paham tentang tumbuh kembang balitanya, sehingga stunting terjadi setelah lahir. Pada waktu lahir tidak stunting, maka perkembangannya nanti kemudian bisa jadi stunting seperti itu. Kemudian soal remaja, makanya kita punya fasilitas bina keluarga balita untuk menampung agar keluarga balita itu mendapatkan fasilitas ilmu pengetahuan dan keterampilan merawat tumbuh kembang balitanya itu. Kemudian untuk remaja begitu pula. Banyak sekarang remaja milenial ini ngibulin sama keluarga yang lain karena gaptek ya kan. Kalau sekarang ini gadget kan luar biasa, adik-adik remaja kita banyak dikuasai oleh kalangan milenial. Betul. Nah, akhirnya kita juga memfasilitasi namanya kelompok bina keluarga remaja. Akhirnya para keluarga yang memiliki remaja kita melekkan pada teknologi, kita ajak untuk berkegiatan di situ untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang merawat tumbuh kembang remaja itu agar tidak salah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketahanan keluarga lansia, bina keluarga lansia. Kita ini kan lambat laun akan menjadi lansia. Banyak sekali kejadian bahwa anaknya sibuk, menantunya sibuk, semua pergi sekolah dan lain sebagainya, sehingga lansia yang sudah tidak terawat dengan baik, bahkan tidak segan-segan menyediakan makanan di situ, minuman di situ, kemudian dikunci dari luar. Nah, ini mengerikan sekali kan kalau seperti itu. Kan ada seperti itu terjadi kan Mbak Ani. Mungkin Mbak Ani tidak pernah lihat, tapi kalau saya karena di desa banyak sekali terjadi seperti itu. Nah, ya akhirnya lansia yang seharusnya potensial, mandiri, menjadi lansia tangguh, akhirnya tidak terfasilitasi itu. Makanya kita bentuk kelompok namanya bina keluarga lansia. Yang terakhir ketahanan keluarganya adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Yang tadi peka harus berdaya, perempuan kepala keluarga harus berdaya. Kita kelompokkan mereka, kita latih, kemudian kita berikan fasilitas modal yang tidak terlalu besar jasanya dan lain sebagainya. Nanti akhirnya perekonomian mereka akan bergerak. Seperti itu. Jadi kompleks sekali DP3AKB itu. Luas sekali ya Betul. bidang kerjanya. Betul. Memang kalau dikelompokkan secara garis besar ada perempuan, Ya. ada anak, dan juga ada Keluarga berencana. Tapi masing-masing bagian ini juga memiliki sub yang Iya, subnya lebih luas. Bagaimana Pak cara mengorganisir sebuah lembaga tersebut atau dinas tersebut agar masing-masing bidang pekerjaan ini bisa berfungsi dengan baik dan hasilnya nanti masyarakat juga bisa mendapatkan dampak sesuai dengan target yang diharapkan? Iya, alhamdulillah di DP3AKB itu ada 4 bidang dan 1 sekretaris.
Bidang pertama adalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Kemudian bidang yang kedua adalah perlindungan anak. Kemudian bidang yang ketiga adalah keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Bidang yang keempat adalah pengendalian penduduk, advokasi, dan penggerakan lini lapangan. Oke, jadi masing-masing sudah ada yang mengawal. Dan secara struktur akan lebih mudah nanti mencapai target-target itu. Ya, Pak Supri Handoko, kita masih ada banyak hal yang mau kita bahas karena ada beberapa persoalan yang mungkin tidak untuk kita besarkan, tapi di sini kita ingin memberikan solusi dan dan juga yang pasti edukasi kepada masyarakat di Kabupaten Jember. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.